Bagaimana tingkah kamu ketika kamu ditanya saatnya beriman kepada qadar Allah. Jadi pada luar sini adalah pasti kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, pokok ketentuan qadar. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Khairihi, baik itu yang baiknya, wa syarrihi, maupun yang jeleknya. Pada jawabu maka dijawabnya innallaha khalaqal khalaiqa. Sesungguhnya Allah menciptakan kepada makhluk. Allah dinamakan Khaliq, yang menciptakan atau sang pencipta. Kalau kita disebut makhluk, dari tumbuhan, hewan, manusia, itu disebut makhluk. Langit dan bumi itu semuanya makhluk, artinya dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amara, Allah memerintahkan dan mencegahnya. Wa khalaqallaha Allah menciptakan lahul mahfuz. Lahul mahfuz itu ketentuan di lahul mahfuz kita sudah ada di sana. Ketika kita lahirnya, meninggalnya, keadaan senangnya, keadaan dukanya, kesusahnya, keadaan sedang berjaya atau tidaknya, itu sudah ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala di lahul mahfuz. Dan juga adanya kolam. Apa sih kolam itu? Kolam itu maksudnya nulisnya tentang amal manusia, ketentuan manusia yang ada di alam dunia. Itu semuanya sudah tercatat di sana. Ya, di lauhul mahfuz, di zaman azali. Karena apa? Karena dulu awal-awal Allah mencahayawaan. Sebelum adanya manusia, sebelum adanya makhluk, sudah tercatat di lahul mahfuz. Sudah tercatat di sana. Jadi Allah menciptakan laut dan kolam, wa amarahuma, dan memerintahkan kepada lahul mahfuz dan kolam untuk menulis, yaitu tentang ketentuan manusia di muka bumi. Wajahku beramalnya, dan Allah menyuruh kepada kolam dan makhluk untuk menulis amal-amalnya hamba-hambanya. Kalau yang dikodokillah, maka kalau taat atau ada taat dengan Allah, dengan ketentuannya Allah, wa qadarihi, dan juga hendaknya Allah fil azali, di zaman azali. Hendaknya ketika seseorang bisa tahu bagaimana misalnya kita sudah sukses misalnya, itu ada soalnya kita berhubungan dalam sebuah sukses. Udah ada soalnya kita berhubungan di antara ada yang meninggal keluarga kita, udah ada soalnya. Misalnya proses sedang saya sama istri saya sedang sehat, istri saya termeninggal. Kenapa ya Allah? Istri saya bersakit dan termeninggal, udah ada soalnya. Udah ketentuan pola lahul mahfuz. Saya sedang sayang-sayangnya sama suami, kenapa suami saya meninggal? Saya butuh biaya, butuh ini dan butuh itu, kenapa suami saya meninggal? Udah ada sebabnya. Udah ada tandanya kebetulan Allah Subhanahu wa taala. Coba suami saya kalau dibawa ke rumah sakit, kemudian barasnya, makanya begitu, udah ini meninggal. Gitu. Mengulang ke hulu, jalan dan 3 mantek. Sampai rumah sakit telah ada nyawanya, dan udah itu dari sebabnya. Kenapa? Karena semua kehendak Allah, qadar Allah. Ya Allah, saya butuh aman di tahun 2006 misalnya. Susah amat saya ini, dan
kita harus kembali kepada Allah, bertawakal dan pasrah diri kepada Allah. Karena itu disebut iman kepada wujud dan qadar Allah. Selanjutnya wal isyanu bi qada'illahi ta'ala wa qadarihi wa iradatihi fil azali wa laisa bi amrihi wa la bi ridaihi. Bagaimana kalau seseorang maksiat seperti banyak orang maksiatnya, orang muda, pemuda misalnya, apalagi misalnya main dan sebagainya, judi dan sebagainya, yang sekarang sedang semarak, sedang solok dan sebagainya, jual dan sebagainya. Bagaimana itu isyan? Wal isyanu bi qadarillah, tetap isyan juga, maksiat juga dengan Allah. Tetapi walaupun dengan qada Allah dan qadar Allah, wa iradati dan kehendak Allah, fil azali zaman azali, wa laisa bi amrihi, tapi Allah tidak memerintahkan untuk berbuat maksiat. Kadang-kadang saya mah berdoa begini ya, kita juga enggak Allah yang berarti itu mah tidak berusaha. Nah, ketika kita misalnya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menyalahkan Allah, itu nggak boleh. Ya Allah, Allah nggak adil sama kita, kalau orang punya kasih penyakit lagi, semua yang kaya tuh hari ini juga kaya, itu nggak boleh. Mau lakukan itu, maka ketika kita dalam ujian dalam dunia, lebih banyak pahala yang akan kita dapatkan nanti kaya. Balasan Allah. Berapa yang terus misalnya, nggak sakitnya, nggak ujiannya, berarti ada kosong pahalanya. Itu pahala ujiannya itu maksudnya. Nah, itu jangan menyalahkan Allah. Memang isyan maksiat adalah qada dan qadar Allah, tetapi Allah tidak memerintahkan untuk bermaksiat. Wa laisa bi amrihi wa la bi ridaihi. Dan Allah tidak ridho untuk seseorang atau hambanya untuk berbuat maksiat. Untuk itu wahum yusabuna, bagi orang-orang yang taat, bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah, termasuk yang mengaji di sini. Yang itu ada catatannya malaikat atau yang utama kebaikan, yaitu malaikat Raqib, dicatat di sini. Ketika maksiat yang sibuk siapa? Malaikat Atid. Apakah tidak digambarkan? Dia akan digambarkan. Malaikat Raqib menyetorkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperlihatkan, divideokan. Oh, itu kita mengaji di masjid orang Muslim, ada sekian orang. Ada catatan malaikat Raqib. Ada malaikat Atid, yaitu mencatat amal keburukan. Ketika kita bermaksiat, nanti ada video, walaupun secara video ini misalnya. Ketika maksiat, ketika ibadah, nanti akan ada balasannya, akan ada balasannya. Wa yaqabuna, dan akan mendapat balasan siksaan atau keburukan bagi orang yang berbuat maksiat. Wa kullu dzalika bi wa'dihi ta'ala, dan semuanya itu ketika berbuat baik dapat pahala, dapat imbalan kebaikan. Ketika berbuat buruk atau berbuat jahat dapat imbalan keburukan atau balasan dari Allah. Itu adalah semuanya biwa'dihi, dengan janjinya Allah, wa wa'idihi, dan dengan ancamannya Allah. Itu diantaranya.
ketika kita sekarang lagi teguh, ya dianjurkanlah agama Inna Allaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Lalu bagaimana solusinya? Tidak ada dari Allah. Wabaya tapi lelah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Karena apa? Ketika kita diberi ujian, beri sakit, waktu itu jaminannya ketika sabar diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihapus dosa-dosa kita. Itu adanya ujian. Dan akhirnya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia tempatnya beramal dan sedangkan akhirat darul jaza, tempatnya pembalasan. Amal baik balasannya baik, pahala. Amal buruk ya balasannya buruk. Banyak takillah yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ayat 5. Dan barang siapa orang yang bertawakal kepada Allah, agar tawakal itu pasrah diri, sembah diri. Jadi kita pasrah kepada Allah, kita maju pasrah kepada Allah, cuma berusaha pasrah syariat, sembroh, lurus. Ternyata kalau itu semua jom baru tadi begitu, jelas, gitu ya. Berdoa dari Allah, ya tidak boleh. Kalau kita misalnya suami naik kerja seminggu, kalau bulannya dapat duit, kemudian dia dong berarti. Ada nama-nama itu dia ada berarti tidak cuma 5 atau bulan, kecuali kalau memang suami misalnya nganggur gitu. Suami kerja dia cuma dapat sedikit, pengeluaran 100 dapat 50, tidak pernah. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa orang bertawakal kepada Allah, aku semua ini ya Allah, alhamdulillah saya dinanti, walaupun mendapat 50, semua terbanyak besar. Itu bertanya, besok dapat 200, alhamdulillah. Dapat 50 bisa beli amat, beli alhamdulillah, semua satu besar. Itu dan bisa belum main. Kalau udah habis, nah ini di sini faedah kita, hati kita perlu kita harus bersyukur bertawakal kepada Allah. Nah, ketika bertawakal Allah wasbu, bayar syukur bila hasil yang kasih, dan Allah akan memberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Gitu. Ketika kita mau bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi kebutuhan kita. Jadi Allah beraturan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Gitu. Kalau saya banyak tahun dulu, betul waktunya dulu. Terus berusaha dan berdoa. Jangan usaha terus doa enggak salah. Doa enggak berusaha salah enggak. Harus ada syariat dan hakikat. Syariatnya berusaha. Gitu. Dan hakikatnya Allah memberikan jalan rezekinya. Kecuali memang rezeki yang telah memang ditentukan oleh Allah tanpa melalui usaha. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan, walaupun sedikit. Mudah-mudahan bisa menjadi nasihat bagi pribadi saya dan dari kita semuanya. Semoga kita dapat mengamalkan sebagaimana
syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Semoga selanjutnya yaitu saudara-saudara kita ataupun keluarga kita yang sedang sakit semoga disembuhkan dengan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sedang sedih, bingung ataupun bahagia diganti dengan kebahagiaan. Kita sama-sama membaca salawat syifa dan juga salawat musyawar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatihi wa adamiha shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil usra salatan tubashshiruna biha wa lana wa auladana jami'an syahidina wa mu'allimina wa talabatana wa tariqatina biyawmina hadaina yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Syafi'ina wa tabibina wa maulana Muhammad sayyidina wa وسلم